ini menunjukkan hilangnya, kalau dalam bahasa agama itu furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang hitam dan yang putih, antara yang dia itu membawa kebaikan dan yang membawa keburukan. Dan itu sangat berbahaya jika itu dialami oleh berita ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini adalah buah langsung dari ketidaktegasan kita. LGBT ini adalah sebuah fenomena perilaku yang dia cuma ada dua pilihan atau dua alternatif. Apakah dia itu ditolerir atau tidak ditolerir? Apakah dia dibolehkan atau tidak dibolehkan? Masing-masing pasti akan membawa konsekuensi. Sebab dia tidak mungkin sebagai sebuah fenomena perilaku itu dibolehkan sekaligus tidak dibolehkan. Itu tidak akan mungkin. Jika kita tidak membolehkan, berarti dia itu terlarang. Kalau dia dibolehkan, berarti dia akan menjadi sesuatu yang legal. Gitu. Nah, sampai ini hari, negeri kita yang meski tadi sudah disebut mayoritas Muslim, itu ternyata tidak didapatkan ketegasan. Bahkan di dalam KUHP yang sudah disahkan itu yang semula ada rencana untuk memidanakan LGBT, pada akhirnya tidak ada. Gitu. Artinya komunitas LGBT tahu bahwa perbuatan mereka itu tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun dalam konteks pidana. Gitu. Karena itu mereka merasa legal. Ketika merasa legal, maka menjadi keterbalik atau menjadi kebalikan. Yang melarang itulah yang menjadi tidak legal. Gitu. Nah, ketika dia menjadi legal, maka akan terjadi peristiwa-peristiwa atau akan terjadi fenomena-fenomena berikutnya. Seperti yang tadi disebut itu. Bukan hanya di dunia orang dewasa, ternyata bahkan sudah sampai turun ke dunia anak-anak. Karena LGBT ini kita mesti menyadari, menginsafi, dia bukan hanya gerakan lokal, tapi dia sudah menjadi gerakan bahkan gerakan mundial gitu, gerakan global. Sebagai sebuah gerakan global, mereka itu punya seperangkat alat, seperangkat strategi untuk mencapai atau untuk meraih tujuan-tujuan mereka. Nah, tujuan-tujuannya sudah berulang kali kita sampaikan. Paling tinggi itu adalah legal akseptansi, penerimaan legal, dan itu sudah mereka dapatkan di lebih dari 30 negara, persisnya 32, mungkin sekarang sudah bertambah, yaitu penerimaan atau pengesahan same-sex marriage. Nah, untuk hal itu mereka harus bisa meraih yang kedua secara politik, yaitu politik akseptansi, penerimaan politik. Dan untuk bisa mendapatkan penerimaan politik, dia harus jumlahnya terus membesar supaya signifikan secara politik. Dan untuk bisa membesar, maka mereka terus melakukan kampanye. Kampanye untuk penerimaan sosial. Kampanye itu dalam bentuk apa? Dalam berbagai bentuk. Kemana saja, kemana. Baik itu di kalangan orang dewasa, bahkan juga sekarang ini bukan hanya di negara-negara yang sudah ada penerimaan terhadap komunitas LGBT, di negara-negara semacam kita ternyata juga sudah masuk kalangan anak. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah konsekuensi logis dari ketidaktegasan. Gitu. Ya, pemerintah sering mengatakan tidak ada legalisasi LGBT, walaupun diakui juga tidak ada upaya untuk mengkriminalkan LGBT. Ini yang sering disebut antara lain oleh Mahfud MD sebagai sikap moderat. Ya. Apa bahaya dari cara pandang seperti itu?
Itu yang tadi saya katakan bahwa tidak ada legalisasi LGBT. Tapi ketika tidak ada pelarangan LGBT, maka itu sesungguhnya adalah legal gitu. Mengapa? Karena ketika orang melakukan, kita tidak bisa melarang. Ketika tidak bisa melarang, maka itu menjadi sesuatu yang legal secara faktual gitu. Jadi saya kira ini pernyataan yang absurd, absurd. Sebagaimana juga tidak ada larangan mencuri, misalnya. Lalu orang mencuri, bagaimana bisa disalahkan? Ketika tidak bisa disalahkan, maka mencuri itu menjadi legal gitu. Ini yang saya katakan sebagai sikap yang ambigu. Tidak mungkin sebuah perbuatan itu dibolehkan sekaligus tidak dibolehkan. Tidak mungkin. Apalagi kalau kita bicara tentang level negara. Negara itu tidak boleh di dalam posisi ragu-ragu, tidak boleh dalam posisi ambigu seperti tadi gitu. Karena dampaknya ya seperti ini. Jadi jikalau ini betul-betul terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, komunitas LGBT di kalangan anak-anak, yang kita harus tunjuk paling bertanggung jawab adalah pemerintah yang secara nyata tidak tegas gitu. Termasuk yang mengatakan bahwa tidak mungkin kita itu mengkriminalkan LGBT. Bagaimana tidak mungkin? Itu kan soal persepsi dan perspektif. Termasuk bisa kita lihat sensitivitas penguasa, sebutlah Presiden Jokowi apa saya salah atau mungkin mungkin kenyataannya begitu. Hampir saya tidak pernah mendengar Presiden Jokowi membicarakan masalah ini. Padahal ini kan masalah yang sudah menjadi kekhawatiran banyak masyarakat begitu. Tapi nyaris tidak ada mempersoalkan ini atau membicarakan ini. Bahkan beberapa pernyataan Presiden Jokowi kemarin itu akan menghadiri konser Coldplay yang kita tahu Coldplay ini mempromosikan LGBT apa ini menunjukkan apa ini sikap penguasa seperti ini? Ya, ini menunjukkan hilangnya, kalau dalam bahasa agama itu furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang hitam dan yang putih, antara yang dia itu membawa kebaikan dan yang membawa keburukan. Dan itu sangat berbahaya jika itu dialami oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin itu mustilah menjadi pihak atau menjadi orang yang paling peka terhadap apa yang disebut furqan tadi itu. So, jikalau tidak, maka ini impact-nya atau dampaknya itu akan sangat luas. Sama sebagaimana kalau orang tua itu tidak punya furqan, dia akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Anak-anak menjadi tidak mengerti juga mana benar salah, mana halal haram. Nah, kalau itu keluarga, paling kena hanya beberapa orang ya di keluarganya. Tapi kalau pemimpin negara, mungkin dia akan kena kepada seluruh rakyat. Sama sebagaimana ada calon presiden mengatakan, apa salahnya nonton film porno? Itu bahaya sekali. Kalau dia betul menjadi presiden, lalu rakyatnya semua yang nonton, lalu rakyat semua rame-rame mengatakan, apa salahnya? Di mana salahnya? Coba. Jadi itu bahaya sekali. Karena itu, ini hal yang harus dipersoalkan secara tegas itu oleh rakyat, bahwa pemimpin itu tidak boleh seperti itu. Pemimpin itu harus dalam posisi tegas. Hanya soalnya adalah ketiadaan furqan itu karena memang dia tidak memiliki landasan untuk mengatakan ini benar dan salah. Apa landasannya? Jika kita menggunakan landasan Islam saja, kita akan memiliki furqan. Selama dia tidak menggunakan itu, dia tidak punya dasar. Apalagi kalau menggunakan landasan sekuler, HAM, itu semuanya menjadi boleh karena atas nama HAM, dan kekacauan itulah yang sekarang terjadi. Jadi pikiran-pikiran atau persepsi atau perspektif HAM itulah yang membuat akhirnya semuanya menjadi kabur karena atas nama HAM menjadi seolah-olah boleh itu, dan ini sangat berbahaya. Iya, Ustaz Ismail, kita bergeser sedikit menyoroti apa bahayanya kalau LGBT ini dilegalisasi ya. Dalam beberapa kasus, misalkan ini ada beberapa yang saya catat, misalnya di India Mahkamah Agung itu memutuskan hukuman pidana kolonial yang mengkriminalisasi hubungan sama jenis dan negara itu membuat mereka yang dihukum hingga 10 tahun penjara tidak konstitusional dan melanggar hak dasar warga negara India itu. Kemudian juga
ada demonstrasi ya orang tua murid di salah satu kota di Amerika, Maryland. Mereka itu memprotes ya kebijakan yang menghilangkan otoritas orang tua untuk memilih anak-anak mereka keluar dari pelajaran yang mempromosikan LGBT. Nah, satu lagi ada video yang cukup viral ya, diduga ini terjadi di Jerman. Ada seorang anak yang kemudian dijemput paksa oleh petugas layanan ya perlindungan anak dan polisi karena orang tuanya yang Muslim mengajarkan sang anak bahwa homoseksual dan transgender itu tidak diterima dalam Islam atau haram. Bagaimana Ustadz melihat fenomena ini? Inilah yang akan terjadi munculnya konflik horizontal. Mengapa? Karena itu kan fenomena yang pasti tidak akan mungkin didapatkan persetujuan dari seluruh rakyat atau kesepakatan tentang bolehnya itu. Di negara yang paling liberal sekalipun seperti tadi dicontoh di Amerika, ternyata masih cukup banyak atau bahkan sangat banyak orang tua yang tidak rela anaknya itu terpengaruh oleh perilaku LGBT. Bahkan demonstrasi itu diikuti komunitas Muslim dan Kristen. Nah itu, jadi ini tidak akan selesai. Dan konflik itu bisa akan semakin membesar. Mengapa? Karena kita tahu bahwa komunitas LGBT itu ketika dia sadar atau dia mengetahui bahwa dirinya itu makin hari makin kuat, mereka akan makin agresif. Ketika makin agresif, maka pasti juga akan melakukan tindakan-tindakan yang itu dipahami atau dianggap mengancam. Seperti halnya yang di sekolah tadi itu orang-orang yang punya prinsip yang berbeda. Nah, ketika orang yang punya prinsip yang berbeda yang menolak LGBT itu merasa terancam, mereka akan bereaksi. Nah, reaksinya mungkin pada kadar tertentu masih bisa. Ya, seperti ini ada demo bisa dipisahkan, tapi pada level tertentu mungkin tidak akan bisa seperti itu. Karena keras melawan keras, jadi konflik sosial. Dan konflik sosial ini tak akan terhindarkan dan ini bisa makin membesar. Dan siapa yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab adalah negara atau pemerintah yang dia tidak tegas itu. Jadi kita bisa bayangkan, Ustaz Ismail, kalau LGBT itu dilegalisasi, dilegalkan begitu ya. Nanti seorang ustadz ketika ceramah tentang homoseksual, haramnya homoseksual, itu akan bisa dianggap salah, bukan hanya dianggap salah, mungkin bisa dikriminalkan ya. Dalam kondisi tertentu yang benar jadi salah. Jadi kita yang anti LGBT itu menjadi salah. Kan ini suatu hal yang sangat naif gitu. Bagaimana bisa yang mungkar menjadi ma'ruf, yang ma'ruf menjadi mungkar gitu. Karena itulah maka penting sekali sejak dini sebelum semuanya membesar itu harus ada reaksi keras untuk menuntut bahwa LGBT ini memang harus dinyatakan sebagai, kalau dalam bahasa Al-Quran itu fahisah. Dan fahisah itu pasti jarimah. Kalau jarimah itu pasti harus ada hukumannya gitu. Tanpa itu, maka ini cepat atau lambat pasti akan sampai pada titik yang mereka cita-citakan. Ingat, publik Amerika itu cukup keras, bahkan sangat keras melawan propaganda LGBT pada awalnya tahun 50-an. Dan mereka, saya yakin tidak menyangka bahwa 60-70 tahun kemudian mereka terpaksa melihat kenyataan bahwa LGBT yang dulu ditentang sangat keras itu akhirnya diterima, bahkan secara legal gitu. Ada menarik video yang cukup viral juga, Ustaz Ismail, seorang pendeta, walaupun ini kita lihat hanya cuplikannya, kita tidak melihat secara utuhnya, mengatakan bersyukur di Indonesia ini Islam mayoritas. Gitu ya. Kalau Islam ini tidak mayoritas, kemungkinan LGBT itu akan dilegalkan. Bahkan di Barat katanya, kalau pendeta itu menolak untuk menikahkan sesama jenis, maka dia bisa dikriminalkan karena melanggar HAM. Jadi ini fenomena yang kalau terjadi sungguh sangat mengerikan. Artinya kelihatan hanya Islam yang bisa melawan ini. Hanya Islam, tapi Islam yang sebenarnya. Jika Islam yang tidak sebenarnya, yang dia itu hanya nama, maka dia akan sangat dipengaruhi juga oleh pikiran-pikiran sekuler, pikiran-pikiran HAM. Contohnya ya negeri kita ini. Jikalau dengan Islam yang sebenarnya, yang hakiki, maka tidak akan muncul keraguan gitu untuk mengatakan bahwa LGBT ini fahisah, satu perbuatan yang menjijikkan
dan karenanya dia harus dianggap sebagai jarimah kejahatan gitu. Kalau dia mukhalifus syar', bertentangan dengan syariat, dan karenanya kemudian harus dihukum. Jadi ini yang harus dipompakan terus atau digencarkan untuk menggunakan tolok ukur yang benar dalam menilai ini. Sebab kalau tidak menggunakan tolok yang benar, maka ini pasti ada dalam posisi abu-abu. Dan makin lama ruang toleransi itu makin besar. Ini hari itu sebenarnya sudah lebih besar daripada sebelumnya. Sebelumnya itu orang masih malu-malu untuk mengaku dirinya LGBT. Sekarang kan enggak. Udah banyak tuh tokoh-tokoh yang mengaku bahwa dia LGBT. Atau orang yang LGBT itu menampakkan dirinya. Dan jangan kaget jikalau suatu hari nanti akan ada secara diam-diam itu pernikahan sejenis dan segala macam gitu. Dan itu bukan tidak mungkin. Saya kira kita harus belajar dari publik Amerika tahun 50-an tadi sudah disebut menolak, tahun 2015 persisnya akhirnya mereka harus menerima secara legal. Karena itu peran ulama untuk bersuara itu sangat penting. Ya, peran ulama, peran kelompok dakwah itu harus, dan yang paling penting tentu saja adalah peran pemimpin, termasuk para wakil rakyat itu harus menyuarakan. Ini negeri mayoritas Muslim yang merdeka disebut atas berkat rahmat Allah. Bagaimana kemudian mengingkari ketentuan-ketentuan Allah terkait dengan LGBT.